Ini slide saya udah kelihatan belum ya? Sudah Bang. Sudah. Ya, Sudah Bang, bismillahirrahmanirrahim. sudah. Ya, alhamdulillah, makasih. Jadi kita akan menjelaskan tentang Quran Tajwid dan ini khususnya untuk internal kita ya. Nah, jadi semangatnya dari awal sampai sekarang tetap sama dari hadis sahih ini ya. Nabi SAW bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi itulah kita di Quran ini belajar Al-Quran dengan program-program internal dan karya-karya kita itu mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita membahas mentadaburi Quran surat Al-Furqan ayat 30. Jadi Nabi SAW itu didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan." Nah, jadi di sini ada kata-kata mahjuro, diabaikan. Apa maksudnya mengabaikan Al-Qur'an? Nah, ini kita bisa mendapatkan jawabannya dari tafsir ya. Jadi ada seorang ulama kita yang sangat terkenal, Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, itu menjelaskan apa maksudnya pengabaian seseorang terhadap Al-Quran di ayat ini. Dan itu dia berderajat-derajat, ikhwah. Nah, jadi yang pertama itu adalah tidak membacanya. Nah, ini yang paling parah sih. Al-Quran tidak dibaca, apalagi kalau tidak dibaca sama sekali. Nah, itu termasuk mengabaikan Al-Quran, ya, tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, itu khatamnya itu kurang dari 40 hari. Karena kalau udah 40 hari belum khatam, kata Nabi, berlambat-lambat, kata Nabi. Itu lambat tuh orangnya, kata Nabi. Nah, itu satu pendapat. Ada lagi Imam Ahmad. Nah, Imam Mazhab ya, beliau bilang membaca Al-Quran itu khatamnya minimal 2 kali setahun. Jadi di bulan Ramadan sekali, di luar Ramadan sekali. Nah, kalau mau mengambil yang lebih ringan, ya udah ada pendapat dari Imam Ahmad ya. Nah, tetapi ada orang-orang yang sudah membaca Al-Quran. Bahkan mungkin khatamnya sebulan 3 kali. Tapi tetap dia termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran ini. Kalau dia tidak memahaminya. Jadi Al-Quran itu hanya sebagai kitab mantra saja. Tidak menjadi kitab petunjuk bagi dia. Padahal tujuan utama dari Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk bagi kita. Memang betul membacanya dapat pahala. Memang betul membacanya bisa terhindar dari gangguan jin dan lain-lain. Tetapi tujuan yang lebih penting dari itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai apa, Bima? Sebagai petunjuk. Petunjuk hidup, ya. Nah, ada orang-orang yang sudah membacanya, sudah memahami petunjuk dalam Al-Quran, tetapi termasuk juga orang yang mengabaikan Al-Quran. Yaitu kalau misalkan dia tidak mengamalkannya. Jelas lah ya kalau ini ya. Udah tahu tidak boleh berbohong, udah tahu harus taat pada pemimpin, sudah tahu harus apalagi diwajibkan atas kita hukum kisos. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah tuh ayat 100 berapa puluh gitu. Udah tahu juga misalkan di dalam surat Al-Muzammil membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Tapi tetap aja baca Qurannya ngebut gitu ya, nggak tartil. Nah, itu namanya tidak mengamalkannya. Jelas lah ya. Nah, ada juga yang sudah mengamalkannya, sudah membacanya, tapi tidak mendakwahkannya. Itu termasuk mengabaikan Al-Quran loh. Nah, minimal ketika
kejadian-kejadian wajib itu datang kepada kita. Misalkan kita melihat kemungkaran. Nah, ada orang perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, maka kita itu sebenarnya punya kewajiban untuk meluruskannya. Atau sama anak istri kita, itu kan tanggung jawab kita. Nah, maka jangan sampai kita tidak mendakwahkan, didiemin aja. Mungkin atas nama kasih sayang gitu ya, kasihan juga ya kalau saya ingetin dia lagi enak-enak gitu ya. Nah, tapi nggak boleh seperti itu, harus mendakwahkan Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah tidak berobat dengannya. Ini derajat paling tinggi ya. Nah, Al-Quran itu sesungguhnya obat, dan itu ada di dalam Al-Quran sendiri. Syifa, ya kan? Kata Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Nah, ini obat, maksudnya obat lebih kepada obat penyakit-penyakit hati, ya. Nah, di sini kalau teman-teman itu pernah merasa sedih, pernah merasa kecewa, atau pernah merasa marah, atau pernah merasa depresi, atau stres, atau perasaan-perasaan negatif, ya, iri, dengki, macam-macam yang lain, banyaklah penyakit hati itu ya. Nah, obatnya itu yang paling manjur nggak ada di apotik, cari aja. Bu, saya ini sedang sedih, saya mau obat sedih gitu ya. Bingung nanti apotekernya, ya kan? Nah, jadi obatnya itu adalah Al-Quran, ya. Nah, ingat nih teman-teman, kalau misalkan merasa sedih, kecewa, putus asa, marah, atau apapun itu bisa diobati dengan Al-Quran, ya. Nah, saya jadi ingat kemarin lihat sebuah video seorang dokter di Gaza. Lagi capek banget, lagi situasinya sangat-sangat parah, dan dia membaca Al-Quran. Nah, itu dia sedang mengobati dirinya, ya. Nah, seorang dokter di rumah sakit di Gaza sedang tergeletak agak lemah gitu, terduduk dia di lantai. Nah, dia sedang mengobati dirinya dengan Al-Quran. Sangat-sangat manjur insya Allah, ya. Karena emang kekuatan Al-Quran itu beda ya dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita ini sudah baca surat Al-Fatihah udah ribuan kali, kalau bukan udah jutaan kali. Pernah nggak kita bosan? Nggak pernah kan? Nah, coba perlakukan yang sama lagu favorit teman-teman, coba. Lagu favorit teman-teman coba diulang-ulang ribuan kali, jutaan kali. Saya jamin insya Allah bosan. Itu udah lagu paling favorit ya. Nah, tapi memang Al-Quran itu dia punya kekuatan luar biasa, bacaannya itu ya. Nah, ketika kita bacakan, nah di sini ada Ihsan nih. Ihsan sudah mengalami secara ainul yakin ya, sudah melihat langsung kekuatan bacaan Al-Quran. Ihsan ini ahli ruqyah ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Ihsan yang ada di sini itu ahli ruqyah. Nah, itu gangguan-gangguan jin itu bisa kita obati dengan bacaan Al-Quran. Ya, dan kadang-kadang bacaan Al-Quran itu bisa membuat hati kita bergetar dan nangis gitu ya. Wah, itu dahsyat deh pokoknya kalau bacaan Al-Quran sebagai obat ya. Nah, jadi nggak usah terlalu kaget dengan Al-Quran sebagai obat, termasuk yang perlu kita laksanakan. Wow, ternyata banyak pembahasannya ya. Nah, kita masuk spesifik ke yang nomor 1, yaitu tentang membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, maka harus memakai tajwid yang benar. Bacaan Al-Quran kita harus sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Jangan bacaan Al-Quran kita ini berbeda dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Nah, itu Al-Quran atau bukan kalau misalkan bacaannya berbeda? Nah, kata ulama, kita ketika membaca Al-Quran, menggunakan tajwid yang benar, itu hukumnya fardu ain. Ya. Hati-hati, banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang secara tidak sadar itu punya pemikiran, kan yang namanya ahli dalam membaca Al-Quran ya kan, tajwidnya sempurna, makhrajnya bagus, itu kan sunnah aja. Yang penting kan saya
sholat, yang penting saya puasa. Nah, kayak gitu-gitu doang pemikirannya. Padahal Al-Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesuai dengan Rasulullah SAW, itu hukumnya wajib. Wajibnya fardu ain untuk setiap orang yang membaca Al-Quran. Emang kalau kita Muslim, kita tidak membaca Al-Quran? Ya, Muslim itu harusnya pasti membaca Al-Quran lah. Karena kan sholat. Di dalam sholat pasti ada bacaan Al-Quran. Nah, udah kalau begitu, pasti dampak berikutnya adalah kita punya tajwid yang benar, ya, itu jadinya wajib juga. Karena kita pasti membaca Al-Quran, karena pasti sholat. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi itulah ya dalilnya Al-Quran sendiri, surat Al-Muzammil ayat 4. Menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini adalah sepupunya Nabi ya, khalifah keempat. Tartil di ayat ini artinya tajwid, kata Ali. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita itu membaca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaannya Nabi SAW, hukumnya haram, teman-teman. Haram ya, nggak boleh kita kalau membaca Al-Quran itu secara sengaja tidak sesuai dengan bacaannya Nabi SAW ya. Nah, kecuali ketika kita itu sedang belajar. Nah, ini bahkan ada hadisnya khusus. Nabi SAW berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maksudnya dia lagi belajar, lagi belum sanggup lah untuk punya tajwid yang bagus, maka baginya 2 pahala, kata Nabi. Nah, yaitu pahala membacanya dapat, bukan dapat dosa, dapat pahala membacanya. Pahala belajarnya pun dapat. Nah, jadi itulah ya, ketika kita itu sedang belajar, maka ada pemakluman ya. Nah, yang parah itu adalah orang yang tajwidnya belum benar tapi nggak belajar-belajar. Nah, itu parah tuh. Nah, kayak sok sibuk ya kan. Wah, saya kan nggak sempet ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saya, untuk menyempurnakan tajwid saya. Nah, padahal umurnya udah 20, 30, ada yang udah bapak-bapak, kakek-kakek gitu ya kan. Kalau kita mau bedah waktunya sebenarnya ada juga untuk main-main, untuk sosial media, untuk santai-santai, untuk ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada alasan lah kalau orang-orang yang seperti itu nggak sempet gitu ya. Nah, lalai aja, ya itulah yang termasuk mengabaikan Al-Quran itu, ya kan? Nah, jadi ini dalil yang lain. Jadi ini adalah kutipan dari Matan Al-Jazariyah ya. Ini adalah buku utamanya kalau belajar ilmu tajwid. Jadi bisa dibilang seluruh ilmu tajwid di dunia ini, buku-buku yang lainnya itu sebenarnya menginduk kepada buku Matan Al-Jazariyah ini. Ini sangat-sangat klasik ya, dan menjadi rujukan utama kalau di bidang ilmu tajwid. Kita lihat di bait kelimanya. Jadi di bagian Al-Muqaddimah ya, Imam Al-Jazari itu mengatakan, jadi wajib secara absolut ketika sebelum kita mulai membaca Al-Quran, kita ini harus tahu dulu makhorijul huruf, alias di mana huruf-huruf Arab itu keluar, alias bagaimana cara mengucapkannya dan sifat-sifatnya, sehingga kita ini bisa mengucapkannya dengan fasih ya, biafsah itu ya kan, biafsahil lugot, dengan bahasa yang fasih. Bait ketujuhnya, dan mampu untuk menerapkan hukum-hukum tajwid dan hukum-hukum waqaf dengan tepat dan mengerti apa yang tertulis pada mushaf Al-Quran itu. Nah, jadi betul-betul sangat ditekankan ya kalau di Matan Al-Jazari itu kan. Tuh lihat tuh baris kelimanya itu kan. Betul-betul
wajib. Nah, absolutely obligatory, kan gitu kan. Nah, id wajibun alaihim muhattam kalau bahasa Arabnya. Nah, jadi mudah-mudahan sudah cukup lah dalil untuk kita ini memahami bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain memang. Ya. Nah, jadi itulah dasar dari Learn Quran Tajwid itu. Misinya adalah menjadi alat terbaik di dunia untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, ada di Google Play, aplikasi Android, dan App Store, aplikasi iOS. Nah, jadi artinya tajwid itu kan wajib bagi setiap pembaca Al-Quran. Nah, tadi bisa dibilang pembaca Al-Quran itu ya seluruh muslim. Seluruh muslim saat ini jumlahnya 2 miliar orang lebih. Nah, ini ada Business Development Manager kita sekaligus PM-nya LK Tajwid di sini ya. Jadi potensi of user-nya itu miliaran orang, akhi. Ya karena tajwid itu wajib untuk semua pembaca Al-Quran. Dan masa sih kalau muslim nggak baca Al-Quran gitu ya. Nah, muslim itu sekarang 25% dari populasi dunia. Populasi dunia itu 8 miliar orang, muslim itu 2 miliar orang sekarang. Masya Allah ya, besar sekali ya jumlahnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang belajar tajwid, selama ini orang itu mayoritas ya, ya sekitar 50 tahun belakangan lah ya, itu menggunakan buku. Nah, bukunya salah satunya seperti yang ada di slide ini ya. Dulu saya belajar tajwid itu ya dari buku ini ya. Siapa yang waktu kecilnya belajar tajwidnya dari buku ini juga? Saya juga, Bang. Nah, ya kan? Jadi, banyak buku-buku seperti ini. Kalau di Indonesia dan Malaysia, yang populer itu buku Iqra ini. Kalau di Pakistan, itu negara muslim juga. Populasinya muslim sekitar 200 juta orang. Itu namanya Nuraini Qaida. Nah, Nurani Qaida. Nah, itu seperti Iqra juga gitu. Kalau di Nurul Fikri, mereka pakai buku Qiroati, ya kan? Nah, jadi intinya adalah medianya itu buku. Dan saya yakin ini masih mayoritas sampai sekarang. Orang belajar tajwid ya pakai buku. Buku Iqra dan teman-temannya tadi itu. Permasalahannya atau lebih tepat kekurangannya, buku itu nggak punya audio. Ya iyalah ya, kalau buku bisa bersuara nanti orang pada kabur semua yang belajar Quran. Kan ini ada jinnya apa nih bukunya kok tiba-tiba bisa bersuara. Padahal yang namanya kita belajar tajwid, fitur suara itu sesungguhnya sangat esensial. Sesungguhnya fitur suara itulah yang paling penting ketika kita belajar tajwid. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah menyuarakan bacaan Al-Quran. Ya kalau menyuarakan bacaan Al-Quran, maka fitur suara seharusnya jadi yang paling wajib. Kan begitu. Nah, buku ini nggak punya fitur suara. Nah, makanya jadi relate kan dengan Learn Quran Tajwid yang berupa aplikasi. Kalau udah aplikasi, bisa kita masukin suara, bisa kita masukin video ya. Belajar tajwid itu ada yang butuh video loh. Contoh, belajar ismam. Nah, ismam itu nggak ada suaranya. Tapi dia berupa bentuk mulut. Mulut kita itu kalau ketemu ismam itu harus seperti ini bentuknya nih. La ta'manna. Tuh, kayak begitu. Nah, itu gimana ceritanya kalau bukunya nggak punya fitur video? Ngajarinnya gimana? Nggak bisa dong, ya kan? Nah, jadi selama ini itu dicontohkan oleh guru-gurunya. Gitu. Jadi, kalau ketemu, ini nih contohnya tulisan yang ada di slide ini. Yang seperti ini bentuknya bacaannya ma. Selanjutnya, yang bentuknya seperti itu bacaannya ha. Dan seterusnya. Gitu ya kan? Dicontohin sama gurunya. Nah, permasalahannya kebanyakan guru-guru ngaji itu
kompetensi tajwid dan makhrajnya juga belum sempurna. Kalau misalkan gurunya aja tajwid dan makhrajnya belum sempurna, apa kabar muridnya? Kan begitu kan? Nah, nggak mungkin kan gurunya bisa mengajarkan hal yang dia belum tahu. Nah, ini khususnya di daerah-daerah ya. Kalau di tempat kita, Jabodetabek, kota-kota besar, itu sih alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa banyak guru-guru ngaji di tempat kita ini yang udah pinter-pinter ya. Nah, tapi apa kabar di Lombok? Apa kabar di Palembang, Sumatera Selatan? Apa kabar tuh di Sulawesi, di Maluku, di Papua, Nusa Tenggara? Memang di sana nggak banyak Muslim. Banyak Muslim di sana. Nah, tapi mereka nggak seberuntung kita, guru-guru ngaji kita kan pada gelarnya LC gitu ya kan, sarjana Quran gitu ya. Kalau di sana kebanyakan yang jadi guru ngaji itu ya imam-imam lokal itu loh. Ya memang masyarakatnya keadaannya seperti itu, ya kita sebenarnya udah harus bersyukur juga ada yang mau ngajarin anak-anak di sana ngaji secara ikhlas. Biasanya tetangga-tetangga mereka sendiri yang ngajarin ya kan, atau orang tua mereka. Nah, orang tua mereka itu kebanyakan bukan sarjana Quran. Kebanyakan tidak ikut kelas tahsin, minimal ikut kelas tahsin deh gitu. Biar tajwid sama makhrajnya itu betul-betul betul gitu ya. Betul-betul benar gitu ya. Nah, jadi kalau yang mencontohkan suaranya aja tidak sempurna, ya bagaimana kabar muridnya? Nah, itulah ya permasalahan kalau dari buku nggak punya fitur audio. Makanya kalau di Learn Quran Tajwid itu kita betul-betul cari pengisi suaranya yang tajwidnya itu kelas internasional. Muhammad Sayhul Basir kan pengisi suara kita itu wakilnya Indonesia di kompetisi bacaan Quran dan hafalan Quran tingkat dunia. Dan di Asia Pasifik dia juara 2 di Asia Pasifik. Itu kompetisi tahun 2014 apa kalau nggak salah. Hafiz 30 juz, lulusan Lipia. Dan di Lipia itu dia termasuk yang bintangnya ya, kalau yang saya dengar dari alumni-alumni Lipia ya. Nah, itu pun dia bacaannya ya, suara yang kita rekam dari Sayhul Basir ini kita masukkan ke aplikasi Learn Quran Tajwid, dievaluasi lagi oleh ulama-ulama yang lebih kredibel lagi. Kayak Kiai Haji Ahsin Sakho. Nah, kalau ulama tajwid, ulama bacaan Quran di Indonesia ya nomor 1 ya Kiai Haji Sakho. Itu kita belasan kali loh ke rumah beliau tuh. Jadi datang nanti ditunjukkan, lalu dia ngasih feedback sangat detail. Perbaikin ini, perbaikin ini, perbaikin itu, perbaikin ono. Wow, nanti datang lagi ke rumah beliau. Di feedback lagi, perbaikin ini, perbaikin ini, perbaikin ono. Waduh, banyak sekali feedbacknya. Belasan kali kita bolak-balik ke rumah dia. Karena satu pertemuan aja nggak cukup. Untuk beliau itu bisa memberikan feedback untuk mengimprove lagi bacaannya Sayhul Basir itu yang udah seperti itu orangnya gitu ya. Nah, pada akhirnya sudah belasan kali kita ke rumah beliau. Yang terakhir kita tunjukkan ke beliau, baru beliau bilang, ini sudah selesai. Saya berani bersaksi ini sudah benar. Saya bahkan ada tanda tangannya tuh beliau. Menandatangani bahwa saya sudah mengecek dan menyaksikan dan mensertifikasi aplikasi Learn Quran Tajwid. Kayak gitu, bro. Kalau mau betul-betul yang kita ajarkan itu ilmunya maunya 100% ilmu tajwid. Jadi jangan dikasih celah untuk para pelajar Quran itu dia tersesat alias kita tidak menyampaikan apa yang seharusnya. Jadi kalaupun dia masih ada salah-salah, yaitu gara-gara dia aja yang belajarnya kurang sempurna dengan aplikasi kita. Gitu. Tapi jangan sampai kita menyediakan sarana pembelajaran atau guru Al-Quran yang ilmunya aja 80%, ilmunya aja 50%. Ya bagaimana nanti muridnya mau melampaui yang 50%, mau melampaui yang 80% itu? Hampir mustahil kan, nggak ada logikanya kan. Nah, apalagi ini ilmu agama. Waduh, ilmu agama tuh harus hati-hati loh kita. Nah, jadi
yang namanya ilmu kedokteran aja, istri saya kebetulan dokter. Itu harus betul-betul hati-hati. Mereka itu ada yang namanya SIP, surat izin praktek. Itu nggak bisa didapatkan kalau misalkan dokter itu tidak memenuhi standar keilmuan tertentu. Karena logikanya begini, kalau dokter ini kurang kompeten, nanti dia mengobati pasien, pasiennya bisa celaka dong. Salah kasih obat, salah potong lagi pas operasi. Nah, itu adalah keselamatan dunia. Keselamatan akhirat seharusnya kita lebih concern lagi. Jadi jangan sampai guru-guru ngaji dan pelajaran-pelajaran Al-Quran itu nggak ketat dalam artian ya apa adanya, jadinya ya yang jelek-jelek yang disuguhkan gitu ya kan. Nah, itu saya baru sadari ya, ini saya salah satu korbannya. Ketika saya ikut kelas tahsin. Saya ikut kelas tahsin itu di waktu saya kuliah ya. Jadi pertama kali saya ikut kelas tahsin, saya itu placement test. Nah, jadi disuruh baca Al-Quran sama guru ngajinya ya. Coba deh kamu baca nih. Ada sekitar 10 ayat kalau nggak salah waktu itu ya. Waktu itu saya masih ingat banget, saya itu dalam hati saya begini, oh saya disuruh tes baca Al-Quran nih. Ya saya sih merasa bacaan Quran saya lancar ya, karena saya merasa saya rajin baca Quran. Jadi saya baca aja gitu ya kan. Ya saya baca 10 ayat ya. Habis itu saya kaget bener-bener nilai saya cuma 20%. Hah? Bener nih, ini 20% nilai saya apa yang salahnya gitu. Jadi harusnya kan nilai saya 80%. Saya kirain begitu loh. Oh padahal enggak. 20% itu nilai saya gitu. Jadi sebenarnya masih ada 80% lagi yang bisa dikoreksi. Nah, itu artinya saya itu dulu kurang sadar bahwa bacaan Al-Quran saya, tajwid saya, makhorijul huruf saya itu belum sempurna. Dan saya itu lulusan Iqro ini, Iqro 6, lalu belajar baca Quran ya. Setelah Iqro 6 saya lanjut ke kelas Quran gitu ya. Nah, tapi guru saya ya dulu ya tetangga-tetangga gitu, guru kampung lah gampangnya. Ada ustadz lokal di tempat tinggal saya, ya dia yang ngajarin saya gitu. Ketika ketemu sama yang memang sarjana Quran, yang memang gurunya, ustadznya kelas tahsin, oh tentu beda loh standarnya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti apa yang terjadi situasinya di masyarakat Indonesia. Dan inilah misi kita, ya. Nah, jadi Iqro itu ternyata pelajarannya belum sempurna, belum lengkap 100% seluruh pelajaran tajwid. Kalau nggak percaya, coba aja lihat ayat-ayat Gorib. Ada nggak di dalam Iqro? Ya kan? Nah, jadi contohnya lagi adalah sifat-sifat huruf. Ada nggak di Iqro? Tuh, padahal sifat-sifat huruf itu ya wajib untuk kalau kita baca Quran nanti. Ayat-ayat Gorib itu ya ada di dalam Al-Quran, yang belasan ayat itu. Ayat-ayat Gorib itu ayat-ayat yang bacanya spesial ya, yang khusus. Dia tidak memakai hukum umum. Ya kalau kita mau menghatamkan Al-Quran 30 juz, pasti dapat kita itu ayat Gorib itu. Kita pasti akan menemukannya dan akan kita baca kalau kita mau khatam 30 juz. Tapi kebanyakan mungkin orang nggak ngerti itu cara bacanya bagaimana. Nun wikoyah, tadi ismam tadi, ya kan? Nah, jadi mungkin mereka salah aja tuh bacanya. Dan mereka nggak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Nah ini kan namanya ignorance. Ignorance itu bahasa Arabnya jahil, bodoh, nggak ngerti bahwa dia tuh salah. Nah itu yang merusak hidup kita dunia akhirat itu ketika kita melakukan kesalahan. Dan yang parahnya adalah ketika kita tidak mengerti kita melakukan kesalahan. Tiba-tiba hidup kita udah gagal aja. Tiba-tiba kita udah mengalami masalah-masalah dalam hidup ini. Karena kita nggak ngerti apa yang seharusnya, apa yang benarnya harusnya kita lakukan. Nah inilah namanya pendidikan. Pentingnya pendidikan agar kita ini hidup kita itu lurus ya, sirotol mustaqim bahasa Al-Qur'annya, lurus, bahagia, sukses dunia akhirat ya harus dengan ilmu. Dengar nih quote-nya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin sukses di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka dengan ilmu.
barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, caranya ya dengan ilmu. Kayak gitu kata Imam Syafi'i. Gitu loh. Jadi kita mau mendakwahkan ilmu ya. Nah, kita berbicara bukan hanya dengan opini, tetapi juga dengan data ya. Jadi ada sebuah lembaga di Malaysia yang kerjaannya itu mengumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran dari masyarakat dan mengevaluasinya. Namanya Research Lab SDN-BHD itu. Nah, jadi di bulan November 2018 saya ngobrol sama CEO-nya. Dia bilang begini, Sani, dari sekitar 10.000 bacaan Al-Fatihah yang kami cek, 92%-nya masih kena feedback. Artinya yang betul-betul benar bacaan Al-Fatihahnya yang mereka cek itu cuma 8%. Dari 10.000 kira-kira sampelnya. Sampelnya bagus ya. Dan itu mayoritas orang Indonesia. Ada nomor 2-nya mungkin orang Malaysia ya. Nah, 10.000 itu user-user mereka lah. Ini data sangat menyedihkan loh. Sangat menyedihkan. Masa sih yang lulus dari bacaan Al-Fatihah cuma 8%? Kalau mau pakai standar tajwid yang bagus ya. Nah, padahal Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ulama mengatakan kesempurnaan bacaan Al-Fatihah kita itu menentukan kesempurnaan sholat kita. Karena dia merupakan rukun. Rukun itu wajib. Kata Nabi, sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya, sholatnya termutilasi. Kayak orang kan kalau termutilasi, misalkan kepalanya gitu kan. Orang kalau nggak ada kepalanya, kira-kira jadi orang nggak ya? Matilah. Ya kan? Ya kayak begitu, rukun itu nggak boleh lewat kalau di dalam agama Islam. Ya, nah jadi mengerikan ya. Bahkan para ulama itu mengatakan ada beberapa kesalahan di bacaan Al-Fatihah itu yang sangat fatal, bahkan bisa membatalkan sholatnya. Tuh, ngeri loh. Bacaan Al-Fatihah dulu lah yang paling wajib untuk kita sempurnakan. Itu rukun sholat soalnya. Nah, lalu kalau data yang dari Indonesia itu saya dapat dari Baznas. Ini diberikan oleh di sini nggak ada Galih lagi ya, tapi ada Ahbima nih di sini. Kakaknya itu alumni Rumah Kepemimpinan. Nah, jadi salah satu alumni Rumah Kepemimpinan itu kerja di Baznas sebagai suatu kepala departemen ya. Nah, dia yang sharing datanya sama saya. Jadi dari surveinya Baznas, 5 dari 10 muslim dewasa di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Banyak ya ternyata ya yang belum bisa membaca Al-Quran ya. Dan dari 5 yang bisa membaca Al-Qurannya, sisanya, itu hanya 2 yang bacaannya bagus tajwidnya. Artinya sebenarnya 8 dari 10 muslim dewasa di Indonesia ini perlu belajar tajwid lagi. Perlu menyempurnakan bacaan Al-Quran. Mengerikan kan datanya kan? Mengerikan datanya. Nah, jadi Learn Quran Tajwid ini kita mau hadir untuk solusi-solusi seperti ini dan bagaimana agar contohnya Ocit nih di sini bisa menjangkau orang-orang yang 8/10 ini, yang 92% ini bisa menjangkau seluas-luasnya orang-orang itu. Ya, itu ratusan juta orang seharusnya. Muslim ya. Kalau ditanya agamanya Muslim katanya. Nah, jadi tinggal kita dakwahkan saja ya, kita ajak ya. Mungkin mereka masih lalai tadilah di ayat Al-Furqan ayat 30 tadi. Itu betul banget kan. Jadi memang 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala tuh udah memprediksi memang. Ini banyak umatnya Nabi SAW ini mengabaikan Al-Qur'an. Ya betul. Kalau Allah udah bilang begitu pasti betul. Buktinya lihat nih data-data ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak termasuk dari orang-orang yang jahil atau bodoh atau tidak bisa ya. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi. Kesalahan fatal dalam membaca Al-Fatihah. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Tapi Ar-Rahman pakai H besar. Kalau Ar-Rahman itu H kecil. Ar-Rahman H besar. Ar-Rahman itu artinya sangat lemah.
Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya krim. Jadi kita gagal makhraj ha kecil itu bisa menyebabkan kita itu mengatakan Tuhan kita sangat lemah dan krim. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat fatal. Nggak boleh. Masa sih bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah. Nggak boleh Allah itu dibilang sangat lemah, nggak boleh. Allah itu krim. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak bertobatlah yang membilang Allah Subhanahu wa Ta'ala krim. Krim itu kan untuk gosok-gosok muka itu kan. Nah, ini lagi nih contohnya ya. Ayat 2 nih, tadi ayat 1. Alhamdu itu artinya segala puji. Alhamdu itu artinya kekeringan. Jadi lagi-lagi di sini gagal menyebutkan huruf ha. Masa kekeringan bagi Allah? Nggak boleh. Bagi Allah itu segala puji, bukan kekeringan. Ya, kekeringan itu makhluk Allah yang mengalami kekeringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengalami kekeringan. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan Tuhannya mengalami kekeringan. Karena dia tidak mengerti, karena dia bodoh. Nggak boleh ya. Nah, itu yang mau kita lawan, kebodohan itu. Itu yang mau kita sembuhkan, jahiliyah itu, kebodohan itu. Nah, al-alamin itu artinya seluruh alam. Kalau al-alamin nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Nah, ini ada link di sini kan, instagram.com/p/bla bla 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 itu. Ini antum lihat. Antum lihat, ini konten penting ya. Jadi ini saya cuma menunjukkan 2 ayat saja dari kesalahan fatal ketika membaca Al-Fatihah. Ada 7 ayat ya di dalam Al-Fatihah, semuanya dibahas di dalam konten Instagram ini. Waktu pertama kami posting ini di Instagram itu viral. Di media sosial tuh viral. Jadi kalau nggak salah berapa ribu kali. Antum lihat aja nanti di media sosialnya Elki. Nah itu yang konten yang ini viral ya. Beberapa kesalahan fatal ketika membaca Al-Fatihah. Kita buat dalam arti-artinya. Ini Ustadz Fajri yang ngebuat nih kontennya ya. Nah, ini dalam bahasa Arab artinya apa? Dalam bahasa Arab artinya apa? Nah, itu bahkan sampai dicontek sama lembaga-lembaga Qur'ani yang lain ya, konten kita ini. Alhamdulillah ya. Ya, meskipun kalau secara hak cipta sih mereka salah, yaitu melanggar hukum hak cipta ya. Nah, cuman nggak apa-apa lah. Ini kan untuk dakwah ya, ya sebarkanlah sebanyak-banyaknya. Ya mudah-mudahan menyadarkan orang-orang. Nah, lalu ada beberapa permasalahan yang tadi, ada juga permasalahan tentang orang-orang Muslim dewasa yang sibuk. Biasanya sibuk kerja. Sibuk dengan urusan keluarga, ya udah punya anak, udah punya istri, harus ngurus rumah gitu ya. Nah, itu adalah segmen baru untuk usernya Learn Quran Tajwid. Kenapa? Karena kelas-kelas Al-Quran itu biasanya pesertanya anak-anak. Kebayang nggak? Antum dulu waktu belajar tajwid kan anak-anak ya? Waktu antum SD kali ya? Atau sebelum SD gitu ya kan? Nah, TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran, atau ngedatengin guru ngaji privat ke rumah, kan biasanya begitu kan orang Indonesia belajar Qurannya gitu kan. Atau madrasah ya. Nah, itulah belajar ngaji, belajar tajwid biasanya orang Indonesia tuh mayoritasnya di situ. Loh, tapi kan ada tadi menurut Baznas 8 dari 10 muslim dewasa di Indonesia ini masih butuh belajar Quran lagi. Pertanyaannya, kira-kira mereka bakal datang nggak ke kelas Quran itu? Ke TPA tadi, madrasah tadi, atau kelas-kelas Quran yang ada di masjid-masjid itu, kira-kira bakal datang nggak? Belum tentu mau kali Bang. Nah, kenapa? Karena sama anak-anak. Ya sama anak-anak. Ya nggak ada, saya nggak pernah ngeliat juga ada bapak-bapak sendiri di kelas anak-anak gitu kan. Nah, jadi ya memang belum tentu mau ya. Pertama, karena mereka itu emang udah sibuk duluan ya. Kan kerja, kan macem-macem urusannya. Yang kedua yang malu dong, ya kan. Nah, jadi apa dong solusinya bagi orang-orang yang seperti itu? Elki Tajwid Bang. Ya mau kita buat ini solusinya. Ya itulah udah dari bertahun-tahun yang lalu kita memikirkan orang-orang seperti itu. Jadi mereka nggak usah perlu datang ke masjid, ke TPA, madrasah,
Ya mereka belajar aja dari aplikasi. Kalau aplikasi, kira-kira mereka bisa itu nggak? Download nggak? Bisa, Bang. Bisa. Dan kira-kira kalau aplikasi itu bisa digunakan kapanpun dan dimanapun nggak kalau jadwal mereka sibuk? Bisa. Nah, insya Allah. Gitu loh, ya. Ya, Haucit bisa di-tap juga nih orang-orang seperti itu ternyata banyak ya. Kalau nggak percaya, coba antum survei aja ke keluarga atau kenalan antum deh. Om-om, ya kan, atau tetangga-tetangga, ya. Nah, itu kira-kira, atau jangan-jangan orang tua kita sendiri, jangan-jangan. Nah, bacaan Qur'annya bagaimana? Gitu, ya. Nah, itu jadinya kenapa kita membuat lingkaran tajwid ya, biar bisa belajar dimanapun. Nah, jadi ini yang kelebihan belajar dimanapun ini itu sebenarnya bukan untuk orang Indonesia wabil khususnya ya, tetapi untuk orang-orang di luar negeri sana. Jadi kalau di Indonesia kita ini sesungguhnya harus bersyukur. Kelas Al-Quran ada di mana-mana. TPA menjamur. Madrasah nggak susah kita dapatkan dekat dari tempat tinggal kita. Tetapi coba antum berempati dengan orang-orang yang ada di Eropa. Orang-orang yang ada di Amerika. Orang-orang yang ada di Cina contohnya. Saya itu pernah tinggal di UK. Setahun lebih saya tinggal di UK. Nyari masjid aja susah. Apalagi nyari kelas Al-Quran. Apalagi nyari kelas tahsin. Aduh, nggak tahu deh ada atau nggak ya di UK itu, nggak pernah saya menemukan ada kelas tahsin gitu ya. Memang di UK nggak banyak muslim. Jutaan orang muslim di UK. Jutaan orang. Coba betul-betul dipikirkan dulu jumlah jutaan itu banyak atau enggak. Coba saya mau tebak-tebakan deh di sini. Coba Ahbima nih. Kira-kira di Eropa itu muslim ada berapa ya? Jumlahnya tuh Iya, jumlahnya. banyak Cepet aja, sih. tebak Saya aja. sekarang udah Cepet aja tebak aja. 50 juta. 50 juta, hebat ya Bima ya, emang bener ya, sekitar 50 juta ya, Masya Allah. Ini sakti juga nih Bima ini ya. Nah, kira-kira 50 juta itu muslim banyak nggak jumlahnya tuh? Ya kayak gitu, di Eropa itu nyari masjid aja susah, coba aja datang ke Eropa kalau antum nggak percaya. Nah, apalagi nyari kelas tahsin, nyari kelas Quran, astagfirullahaladzim. Akan menjadi tantangan bagi mereka. Tapi saya tanya sama antum ya, kira-kira kalau orang Eropa ngedownload aplikasi mudah apa gampang? Udah. Oh, lebih mudah daripada orang Indonesia. Sana internet lebih cepat. Jadi, solusinya itu bukan kita itu membuat Eropa itu seperti Indonesia, kita buat TPA-TPA di mana-mana gitu kan. Itu tidak visible solusinya. Solusinya adalah kita buat aplikasi mereka bisa download dengan mudah. Nah, itu yang jauh lebih efisien ya. Dan mungkin lebih efektif juga bagi mereka. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi orang-orang itu bisa tetap belajar Al-Qur'an. Nah, contohnya lagi di Cina nih. Nah, ini saya pengen tanya juga nih sekarang sama Azhar. Coba tebak di Cina itu ada berapa orang Muslim di sana? Eh, 20 juta. 20 juta masih terlalu sedikit. Waduh. Jawabannya Oh, 40 sampai 100 juta orang. banyak ya. Banyak banget. Itu banyak banget. Banyak. Coba deh dipikirin dulu ya. Ada jumlah orang 40 sampai 100 juta. Itu banyak banget. Ya. Nah, tapi di Cina itu yang terjadi adalah Muslim itu ditekan sama pemerintahnya. Di sini ada yang tahu nggak sih tentang nasib saudara-saudara kita Uighur? Nggak ada yang tahu ya? Ya masa sih Nggak tahu. nggak tahu? Ajar Nah, tahu. itulah yang mereka kalau ketahuan mengadakan pengajian itu digerebek dan ditangkap sama pemerintahnya. Nggak usah ngadain pengajian,
pakai jilbab aja bisa ditangkep kok. Itulah yang mereka dimasukkan ke dalam camp-camp konsentrasi itu ya kan. Kalau pemerintah Cina sih ngomongnya education camp gitu ya. Education camp kok begitu? Education tuh nggak harus diinepin di dalam sebuah kompleks yang dibatasi oleh dinding setinggi 5 meter lebih, lalu pintunya dijaga ketat. Masa education camp begitu? Education camp itu ya kayak gedung SD, gedung sekolah gitu. Itu baru gedung edukasi. Lah, ini kok orangnya nggak keluar-keluar dari situ? Ya itu namanya ya begitulah yang terjadi di Cina itu ya. Antum harus tahu ya tentang hal itu karena itu saudara-saudara kita juga ya. Jadi mereka itu tidak boleh untuk menyebarkan Al-Quran karena pemerintah Cina itu maunya mereka itu ideologinya ideologi Cina. Jadi pemerintah Cina itulah yang harus paling ditaati. Tidak boleh ada yang lebih ditaati dari pemerintah Cina. Nah, maunya kayak begitu. Kalau orang Islam ini kan nggak begitu. Al-Quran tuh mengajari yang nomor satu harus kita taati ya Allah. Kalau pemerintah kita melanggar perintah Allah, ya maka pemerintah kita harus kita koreksi. Nah, orang Cina, pemerintah Cina nggak suka tuh dengan pola pikir, pemikiran seperti itu nggak suka. Jadi mereka itu mau meniadakan ideologi Islam. Ya, itulah yang terjadi di Xinjiang itu, ya, di Cina bagian timur, provinsi paling barat, provinsi paling barat mereka itu. Nah, jadi kita ngomong solusi deh sekarang. Ada 40 sampai 100 juta orang muslim di Cina yang tidak bisa mengadakan kelas Al-Quran. Solusinya apa? Apa, Zan? Solusinya apa? Download aplikasi dan tajwid ya. Nah, itu yang saya pikirkan dari bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Jadi mereka kalaupun nggak bisa buat madrasah atau TPA, ya udah belajarnya diem-diem aja di kamar masing-masing di tengah malam gitu kan. Nggak ada yang tahu ya kan. Tapi tetap bisa belajar Al-Quran. Ini ya, Ustadz Fajri bilang, kalau nggak ada yang mengurusi masalah ini, kita semua umat Islam ini berdosa di seluruh dunia. Karena nggak ada yang peduli dengan keterbatasan dan kekurangan, kelemahan saudara-saudara Muslim kita di Cina sana. Padahal mereka perlu untuk belajar Al-Quran. Nah, jadi alhamdulillah ya kita senang sekali bisa menjadi bagian dari solusi. Orang yang melakukan fardu kifayah itu keren, bro. Karena kita ini sudah mewakili seluruh umat Islam di dunia ini. Kalau nggak ada kita berdosa semua. Kalau nggak ada kita mungkin nggak tahu siapa lagi yang bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Maka orang-orang yang melakukan fardu kifayah itu orang-orang yang keren. Orang-orang yang hebat di masyarakatnya. Sama ya, nanti antum kalau misalkan ada muslim wafat, itu kan fardu kifayah kita untuk mengurus jenazahnya. Untuk memandikannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Orang yang melakukan itu orang yang keren. Karena kalau tidak mereka lakukan, jenazahnya dibiarin aja begitu, berdosa semua satu kampung. Orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk menyolatkan dan menguburkan, orang yang bisa memandikan jenazah, itu adalah orang-orang yang mewakili kampungnya sehingga semua mereka selamat dari dosa. Sehingga mereka itu bisa melakukan dan menunaikan kewajiban berjemaah mereka. Nah, jadi pesannya apa? Jadilah orang-orang keren, kan gitu, ya kan? Nah, ini tentang anywhere ya. Anytime udah kita bahas, validated material sudah kita bahas, comprehensive lesson udah kita bahas, reach of features udah kita bahas juga, audio, video, otomasi ya. Topics for leveling. Nah, ini jadi kalau di Iqra itu levelingnya Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, tapi kalau di Learn Quran nggak begitu. Levelingnya itu pakai topik.
pelajaran topik pertama adalah huruf hijaiyah. Selanjutnya fathah, kasroh, doma. Selanjutnya tentang tasydid, lalu sukun, sampai nanti yang paling advance tentang ayat-ayat gharib, tentang ro tebal, ro tipis ya. Nah, itu udah advance deh gitu. Apa kelebihannya kalau misalkan kita itu pakai topik sebagai leveling, bukan pelajaran 1, pelajaran 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 6. Kelebihannya adalah user kita jadi tahu, oh saya udah menguasai yang namanya sukun, tasydid, huruf hijaiyah saya udah menguasai. Oh, tapi apa nih? Ada topik namanya hukum mim mati. Ada topik namanya hukum ro tebal, ro tipis. Oh, saya nggak tahu nih. Coba saya lihat pelajarannya. Nah, itu gunanya. Kalau kita pakai angka, misalkan pakai Iqra gitu ya. Pelajaran 1 sampai 22. Orang begitu pakai bingung. Ini saya harus mulai dari mana? Mulai dari pelajaran 11 atau mulai dari pelajaran 17 atau jangan-jangan mulainya dari pelajaran 3. Bingung, ya kan? Nah, jadi itu metodologi pembelajarannya Learn Quran Tajwid ya. Lalu support more self learning. Jadi memang Learn Quran Tajwid itu didesain untuk usernya bisa belajar lebih mandiri daripada Iqra. Ya, karena itu Iqra antum cuman beli buku Iqra belajar sendiri kira-kira bisa nggak? Coba deh nanti Wahib atau siapa yang udah nikah di sini, Ocit, anaknya antum beliin buku Iqra nih, nak belajar ya. Nanti bapak tunggu 3 bulan lagi udah bisa ya. Kira-kira anaknya Ocit nanti jadi bisa nggak tuh baca Quran? Nggak bisa kalau nggak disuruh. Nggak bisa. Nah, kalau Learn Quran Tajwid itu support more self learning. Lihat aja nanti aplikasinya ya. Jadi sebenarnya tinggal download, udah bisa belajar sendiri, nggak bergantung sama guru ya. Nah, itulah yang menjadikan Learn Quran Tajwid ini unik dibandingkan alternatif-alternatif lainnya, dibandingkan solusi-solusi belajar tajwid lainnya gitu. Nah, bagi Ocit nih yang punya amanah untuk mensyiarkan ini sebagai business development, itu ini akan menjadi competitive advantage kalau istilah bisnisnya itu. Nah, 7 ini ya. Jadi nanti bisa contoh konkretnya diramu menjadi sebuah konten marketing contohnya. Menjadi sebuah iklan contohnya. Menjadi sebuah posting di sosial media contohnya. Gitu ya. Nah, dan ini dirancang nggak sembarangan gitu ya. Berdasarkan tadi runut dari permasalahannya dulu, dari situasinya dulu. Nah, lalu kita solusikan apa solusinya gitu loh. Nah, memang sekarang ini eranya e-learning ya. Karena teknologi informasi seperti internet, komputer, ya, aplikasi-aplikasi belajar itu sudah merevolusi pendidikan, dunia pendidikan. Di zaman sekarang e-learning itu adalah cara terbaik untuk belajar dalam banyak mayoritas kasus, ya. Nah, jadi memang kalau kita bergeraknya di dunia pendidikan itu udah bener banget kita kalau pakai internet, pakai aplikasi, pakai teknologi informasi lah gampangnya ya. Jangan pakai cara-cara lama lagi, pakai mau menulis buku atau mengadakan kelas-kelas offline gitu ya. Nah, itu kan cara-cara lama ya. Nah, kita pakai cara yang lebih cerdas lah biar kita ini lebih sukses. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya ya, screenshot-screenshotnya, tapi sebenarnya antum langsung cek aja aplikasinya ya. Nah, ini ada video-video juga ya. Nanti silahkan dilihat videonya di channel YouTube-nya Learn Quran. Khususnya bagi Ocit, banyak video di sana ya. Bahkan ada video yang kita memproduksinya itu biayanya puluhan juta ya. Padahal cuma jadi satu video doang yang kita upload di YouTube itu. Nah, jadi udah langsung bisa digunakan, nggak perlu capek-capek memproduksi video lagi, nggak perlu capek-capek keluar biaya puluhan juta lagi. Nah, kalau memang cocok, langsung digunakan. Intinya dicari tahu dulu, ditonton aja dulu.
Jadi paham video-video apa aja yang sudah kita punya sehingga bisa menggunakan, ibaratnya itu kan gudang senjata lah gitu ya kan. Nah, kita punya video ini itu ya kan. Nah, itu ibaratnya gudang senjata. Di gudang senjata kita itu ada mulai dari bom, lalu senapan, lalu pisau gitu ya kan. Nah, dalam kondisi apa kita pakai yang mana gitu ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau antum tonton aja semua itu. Itu video yang puluhan juta itu kita memproduksinya itu cuman 4 menit apa kalau nggak salah durasinya. Oke, tentang technical specification itu dibaca aja di Play Store kita ya, atau di App Store kalau yang bagi pakai iOS. Linknya itu ada di tajwid.learnquran.co. Antum buka aja, nanti di situ langsung ada tombol menuju Play Store-nya dan iOS App Store-nya. Nah, ini contohnya laman Play Store kita ya. Waktu di screenshot bintangnya 4,7 dari 24.000 yang mereview. Sekarang sih udah 30-an ribu. Dan downloadnya udah 3,7 juta lebih ya. Nah, jadi profil ini nih itu penting loh bagi kesuksesan sebuah aplikasi. Nah, ini ada Wahib, ada Azhar yang sedang mengerjakan Learn Quran Tafsir ya. Nah, itu Learn Quran Tafsir itu halaman Play Store-nya juga seperti ini. Dia downloads-nya udah gede banget angkanya, review-nya juga udah 4,5 atau 4,6 gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang membuat para pengguna Play Store di seluruh dunia ini memilih aplikasi kita dibandingkan aplikasi kompetitor-kompetitor. Nah, karena orang kalau mau download aplikasi biasanya yang dilihat ya ini. Ya, berapa nih bintangnya? Oh, 4,7. Downloadnya, udah jutaan nih downloadnya. Nah, itu yang di-download daripada aplikasinya baru-baru mulai gitu, startup baru gitu ya. Kan mulainya dari nol downloadnya. Reviewnya nggak tahu deh, nanti mau ngasih review berapa tuh orang-orang yang akan mereview aplikasi baru startup itu, ya kan? Nah, jadi itu modal besar kalau di dunia kesuksesan bisnis ya. Untuk di Play Store, Learn Quran Tafsirnya nanti, Wahib, itu di-upload, mengupdate yang itu, yang Learn Quran Tafsir ya. Kalau di iOS emang belum ada, jadi emang harus mulai dari nol, tidak apa-apa ya. Apa boleh buat. Segala sesuatu itu dimulai dari nol ya. Bagaimana lagi gitu ya kan. Nah, lalu ini juga, jadi aplikasi Android dan iOS itu juga bisa dijalankan di tablet dan iPad ya. Itu bahkan yang recommended ya untuk menggunakan Learn Quran Tafsir. Ingat nih, rekomendasinya itu di tablet atau iPad, bukan di smartphone, karena layarnya nanti jadinya bisa lebih besar, itu jadi lebih enak belajar pakai Learn Quran tajwidnya. Apalagi kalau belajarnya bersama guru. Nah, kalau pakai handphone, kebayang nggak antum? Coba antum bayangin deh, antum belajar bersama guru nih, guru ngaji ya. Nah, antum jadi muridnya. Lalu Learn Quran tajwidnya di handphone gitu. Ya mungkin kekecilan mungkin kan. Atau minimal pakai tablet lebih enak lah gitu ya. Nah, apalagi tablet tuh nanti ukurannya akan lebih besar daripada buku Iqra ya. Ada tablet-tablet yang ukurannya lebih besar dari buku Iqra, banyak. Nah, lalu alat-alat lain, komputer-komputer yang bisa ngerunning aplikasi Android. Kayak contohnya di Windows itu ada aplikasi namanya Poundlink. Nah, itu bisa ngebuka aplikasi Android jadinya. Nah, atau macOS. Nah, Ocit tuh pakai macOS tuh. Udah bisa ngerunning Learn Quran Tajwid, ya. Nah, tapi macOS-nya harus yang Apple Silicon, yang M1, M2 kayak gitu-gitu. Apple Vision Pro, aplikasi LQ Tajwid iOS sudah siap untuk digunakan di Apple Vision Pro. Ketika nanti barangnya mulai dijual di awal tahun 2024. Kata Tim Cook gitu ya. Nah, jadi udah kita pastikan ya bisa dibuka di Apple Vision Pro. Oke. Ini data-data ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi dengan IT, alhamdulillah kita bisa mengajarkan Al-Quran ke ribuan orang setiap hari dan itu udah kita buktikan, alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau saya lebih senang dan merasa lebih cerdas pendekatannya seperti ini.
dibandingkan ayah saya. Ayah saya itu pengajar Al-Quran juga. Nah, tapi ayah saya umurnya udah 65 tahun, itu masih pakai cara konvensional, cara lama ya. Dia ngebuka kelas Al-Quran di rumahnya. Setiap hari Kamis siang. Nah, itu pada datang tuh yang belajar Iqra tuh ke rumahnya ayah saya. Nah, itu kira-kira pesertanya 30 lah. Pesertanya kira-kira. Atau 20 gitu. Nah, kalau ayah saya ngebukanya bukan siang saja, misalkan pagi 2 kelas, siang 1 kelas, sore 1 kelas. 4 kelas. 4 kelas kali misalkan muridnya 30 orang per kelas. 4 kali 30 cuman 120 orang yang bisa diajari setiap hari ya. Kalau pakai IT alhamdulillah kita sudah membuktikan bisa ngajarin 7.000 orang tiap hari ya. Nah, padahal kita nggak spending time kayak ayah saya. Kalau ayah saya mau buka 4 kelas per hari, ya dia harus sedia waktu dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, habis waktunya. Nah, kalau kita softwarenya itu yang bekerja. Kalau kita mau tidur, kita mau jalan-jalan, mau ngerjain yang lain ya, itu bisa gitu. Nah, itulah ya kalau kita memakai cara yang cerdas, kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar padahal pengorbanan lebih sedikit. Nah, itulah namanya strategi ya, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Memang dampaknya sangat luar biasa. Makanya kita ini bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, jadi teman-teman perlu pahami ya, karena orang Indonesia itu tidak terbiasa dia berpikirnya internasional. Beda dengan orang Microsoft, orang Google, orang Samsung, orang Sony ya, perusahaan Jepang, mereka berpikirnya itu internasional. Nah, kalau orang Indonesia ini kadang-kadang berpikirnya Indonesia aja gitu, nggak punya pengalaman internasional. Hati-hati, karena Al-Quran Tajwid itu hanya 15% penggunanya dari Indonesia. 85% yang lain, itu jutaan orang jumlahnya, tersebar di 180 negara lebih. Dan kondisi orang di berbagai negara itu bisa sangat berbeda dengan di Indonesia. Ada mereka yang budayanya itu belajar Al-Quran itu harus wudhu dulu. Ada yang belajar Al-Quran itu harus dari guru tertentu. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Maka kita harus menyesuaikan. Oh ya udah, kalau orang-orang di Timur Tengah sana nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, kita selaku yang buat Al-Quran Tajwid harus menyesuaikan dengan mereka. Kita yang pakai bahasa Arab. Gitu loh. Jadi nanti ngebuat aplikasinya jangan Wahib contohnya gitu ya. Itu teks-teksnya Inggris atau Indonesia gitu ya. Kan biasanya begitu orang Indonesia, ya kan? Kalau buat aplikasi kan itu UI-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya orang Arab nggak ngerti lah. Orang di Afrika Utara sana, Maroko, Aljazair, Chad, ya nggak ngerti. Mereka pakai bahasa apa? Kita harus menyesuaikan dengan mereka. Nah, gitu ya. Kalau udah level produknya internasional, ini penting untuk teman-teman camkan gitu. Jadi ketika nanti membuat sesuatu, termasuk OCID, membuat suatu upaya marketing atau upaya syiar tertentu ya, nah, jangan otomatis malah bahasa Inggris posting gitu ya kan. Nah, itu pertimbangkan bahasa-bahasa yang target, yang mau antum target itu mereka pakai bahasa apa. Dan mereka budayanya seperti apa gitu. Dulu pernah ada kesalahan yang dilakukan oleh apa ya, sebuah perusahaan multinasional juga. Dia itu ngebuat suatu brand produk, apa brand produknya, katakanlah misalkan brand produknya itu XYZ lah gitu ya, lalu dipasarkan di sebuah negara. XYZ itu di negara itu artinya kematian. Jadi antum bayangin misalkan perusahaan Amerika ya, Coca-Cola lah gitu, ngeluarin produk baru gitu ya, minuman soda, namanya misalkan brandnya, nama produknya apa ya, jelek gitu, JELEK gitu. Lalu dipasarkan ke Indonesia gitu. Hah? Minuman mereknya merek jelek gitu. Nah, itu kan
ya bodoh ya, itu adalah suatu kelakuan yang bodoh, jangan begitu kelakuan kita. Ya oke lah di Amerika JELEK itu nggak ada artinya gitu ya, jadi netral kan. Masyarakat itu mempersepsikannya netral, tapi kalau di Indonesia JELEK itu artinya negatif gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu ya maksudnya ya. Jadi mulai mindsetnya itu kita upgrade mindset internasional. Harus memahami ya. Nah, ini negara-negara yang prioritas ya. Ini adalah 9 negara dengan pengguna LK Tajwid terbanyak. Jadi kita juga mungkin nggak akan bisa memuaskan semua pihak. Kita usernya di 180 negara lebih. Ternyata di negara Ono menganggapnya nggak bagus, tapi negara ini bagus. Giliran kita ubah strategi, di negara ini yang bagus, di negara sono yang menganggapnya nggak bagus. Gimana dong? Nggak ketemu-ketemu nih nanti kita mau ngebuat apa. Nah, harus ada prioritisasi. Ya, prioritaskan dulu negara-negara yang pengguna kita itu paling banyak. Ya, oke. Lalu dari sisi revenue stream, ya, bisnis modelnya. Dan Quran Tajwid itu gratis, tapi ada iklannya, gitu dia, revenue streamnya. Jadi, aplikasi baru kita itu juga mau dibuat seperti itu. Quran tafsir nih, Wahib, Azhar lagi ngebuat ya, itu mau dibuat seperti itu juga. Biar dia ini sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan ya. Nah, kalau di dalam dunia industri, berkelanjutan itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan uang secara terus-menerus. Karena kalau uangnya nggak ada, ya nggak bisa bayar gaji. Kalau nggak bisa bayar gaji, ya jangan salahkan kalau karyawannya itu pada resign. Kan karyawan-karyawan juga kita-kita di sini termasuk ya, semua yang bekerja itu kan butuh uang untuk hidup, ya kan? Ya mau makan nggak butuh duit. Emang kita nggak punya cita-cita mau nikah lah, mau menghajikan orang tua, ya itu semua butuh uang gitu. Nah, itu yang harus menyediakan adalah tempat kerja. Siapa lagi yang mau menyediakan? Nggak akan turun kayak hujan, itu tiba-tiba turun dari langit, mentang-mentang kita ngerjain dan Quran tajwid, ngerjain dan Quran tafsir, nggak akan turun dari langit tiba-tiba. Nah, jadi tempat kerjalah yang harus menyediakan itu. Nah, artinya apa? Biar yang bekerja di suatu Learn Quran ini tidak pada resign, terus lanjut bekerja, terus berkarya, terus mengimprove karya-karya kita, aplikasi-aplikasi kita, ya kita harus menyediakan terus itu ketersediaan uangnya sampai seterusnya. Karena kalau di Learn Quran ini kan konsepnya karyawan tetap, ya kan? Nah, kita itu bukan kayak banyak sih BUMN perusahaan lain tuh sifatnya karyawan kontrak ya. Dikontrak berapa? 3 bulan, apa setahun, apa maksimal 2 tahun karyawan kontrak gitu ya. Setelah itu ya nggak ada kepastian gitu ya kan. Nah, kalau di Quran nggak begitu kita. Kita ini karyawan tetap. Jadi yang namanya biaya gaji itu akan ada aja terus. Bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi ya akan ada terus setiap bulannya. Nah, itu harus kita pikirkan dari mana nih duitnya untuk bisa bayar gaji-gaji kita-kita ini. Bahkan menaikkannya gitu kan. Biar kehidupan kita juga berkembang kan. Biar bisa naik haji, biar bisa punya anak banyak ya kan. Nah, biar bisa nikah. Nah, itu harus dari bisnis model alias revenue stream ya. Nah, tapi kita juga perlu menjaga keseimbangannya biar juga jangan jualan terlalu mahal. Kalau terlalu mahal juga ya nggak dapat juga duitnya. Ya orang nggak mau beli juga gitu ya kan. Jadi beginilah kita buat strateginya. Gratis tapi ada iklannya. Gitu ya. Nah, jadi gratis tapi bisa beli kenyamanan tambahan gitu ya. Nah, aplikasinya bisa diunduh, di-download, dan digunakan gratis. Tapi ada iklannya. Kalau mau menghilangkan iklannya, ya biar lebih nyaman, dan mendapatkan fitur-fitur tambahan, biar lebih nyaman juga, bisa beli versi Pro Plus-nya. Kalau orang berduit kan biasanya maunya nyaman, ya. Kalau orang udah ada duitnya, itu maunya nyaman, ya. Males saya nonton-nonton iklan begini. Ada fitur apa nih? Bookmark, ada fitur apa lain-lain gitu ya. Pengen juga nih saya mau fitur ini ya, biar lebih enak pakai aplikasinya. Ya, saya duit banyak, saya beli aja gitu. Nah, bagi yang tidak sanggup, ya tetap bisa menggunakan
konten aplikasinya secara penuh. Jadi jangan sampai kita ini aplikasi KTV gitu ya, yang versi gratis cuman 3 juz gitu. Kalau mau 30 juz harus beli, jangan begitu ya. Itu kelakuan kurang itulah, kurang baik lah gitu ya. Nggak apa-apa kalau dari sisi konten, contohnya kalau di Quran Tajwid itu pelajaran-pelajarannya itu nggak ada dikunci ya. Semua baik user yang pro maupun yang gratis bisa menikmati dan bisa belajar seluruh pelajarannya. Itu Quran Tajwid kita udah miliaran rupiah loh biaya yang kita keluarkan. Tapi orang bisa menggunakan karya kita yang kita membuatnya miliaran rupiah itu, orang bisa menggunakannya secara gratis. Nah, kayak gitu suatu amal jariah itu ya. Nah, tapi ya sabar-sabar dikit lah ya. Ya namanya juga kita butuh uang juga nih untuk ngegaji karyawan dan server dan bla 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 gitu ya. Sabar dikit aja lah dengan iklannya gitu ya. Nah, jadi pilihannya gitu aja. Kalau tentang konten kita sama semua ya, pengennya sih seperti itu. Tapi kalau mau nyaman ya beli, kalau enggak ya bersabar dengan iklan. Jadi dari sisi finansial kita juga bagus. Dari seluruh user kita dapat revenue. Mau yang gratis, mau yang bayar, kita dapat pendapatan. Gitu ya. Nah, selalu akan ada uang yang kita dapatkan dari seluruh user itu. Nah, ini kan masalah strategi aja sebenarnya kan, bagaimana mengaturnya ini agar semuanya berlangsung dengan baik ya kan, dengan seimbang, dengan senang semua. Daripada kita nggak ngebuat aplikasi Quran Tajwid, daripada kita nggak ada di dunia ini aplikasi Quran Tafsir, ya kan? Nah, kecuali kita ini udah kebanyakan duit ya. Nah, udah menggunung duit kita, udah nggak perlu nih yang begini-begini. Udah pokoknya kita buat, kita gratisin aja semua tuh. Nggak ada iklan sama sekali. Nggak ada versi-versi pro. Ya semuanya versi gratis itulah versi pro plus. Itu kalau kita sudah kebanyakan duit ya. Tapi kalau kita kondisinya masih seperti ini, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri ya. Oke, jadi marketing strategi. Nah, ini penting juga nih untuk diketahui ya. Nah, jadi contohnya nih, yang kiri ini ya. Nah, saya putar nih videonya. Atau dijelasin dulu. Jadi, strategi marketing kita yang terutama itu adalah menjadi yang terbaik. Ini udah saya jelaskan dasar jurnalnya apa ya. Tujuannya agar user itu memilih kita dibandingkan kompetitor-kompetitor kita. Tujuannya. Dan agar kita itu di Google, di search engine, di Google Play, di toko aplikasi apapun, kita itu adanya di atas. Ketika user itu men-search keyword yang berhubungan dengan kita. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk mendapatkan organic marketing. Artinya, user itu datang sendiri kepada diri kita. Dan alhamdulillah, 97% lebih dari user kita itu datang sendiri ke kita. Bukan karena kita yang ngiklanin ke mereka. Nah, karena tipe user yang paling baik, tipe customer paling baik yang seperti itu. Yang datang sendiri ke kita. Artinya, dia itu memang punya concern, punya perhatian yang tinggi untuk belajar Al-Quran. Makanya dia itu nyari di search engine atau di toko aplikasi untuk belajar Al-Quran. Ketimbang tipe user yang datangnya tidak organik, alias diiming-imingin, alias oleh karena upaya marketing aktif. Contohnya kayak Gojek lah dulu ya. Gojek itu dulu saya masih ingat naik Gojek itu 1.000 loh. Wih, gile, naik ojek 1.000. Ya udah, naik ojek aja kita kemana-mana kan. Pesen pakai Gojek gitu ya kan. Nah, tapi ketika promo itu dihapus, jadinya harganya harga normal. Nggak 1.000 lagi, tapi 10.000. Ya orang mikir-mikir kan, loh ya sekarang jadi 10.000 ya mahal juga ya. Ya kita coba dulu deh, apalagi nih alternatif kita. Nah, orang jadinya udah mundur gitu. Karena apa? Dia naik Gojek, usernya banyak si Gojek itu ya karena promo 1.000 rupiahnya itu. Lah, itu emang tukang ojeknya
partner drivernya itu dibayarnya 1.000. Ya enggak, dibayarnya tetap 10.000 sama Gojeknya. Tapi yang 9.000 itu adalah uang dari perusahaan Gojeknya, alias uang investornya, alias uang investasi, bakar-bakar duit istilahnya. Nah, bakar-bakar duit itu, uang investasi kayak begitu untuk upaya promo-promo itu tidak sustainable. Ketika uangnya nggak ada, maka promonya juga nggak ada lagi, maka user juga hilang. Yang namanya user jadinya nggak make lagi, karena makainya karena promo, ya kan? Nah, itu adalah tipe user yang kita akuisisinya mahal. Dan dia itu tidak setia. Dan dia itu memang make kita ya gara-gara promo, bukan karena value dari produk kita. Ya makanya yang paling bagus itu adalah organic user. Nah, itu kita nggak ada duit untuk marketing aja, usernya jalan sendiri. Kita downloader itu ribuan tiap hari. New user ribuan tiap hari, alhamdulillah. Udah gitu aja terus, kita jadi udah kayak passive income aja gitu, ya kan? Asalkan kita bisa terus menjaga mereka memilih kita dibandingkan kompetitor-kompetitor kita. Nah, inilah kerjaan kita gitu ya. Nah, ini saya contohkan nih di video yang kiri ini, coba diperhatikan deh tuh. Buka Play Store, di search keywordnya Learn Quran gitu kan. Nah, lalu di enter tuh, lihat tuh, kita adanya di atas ya kan. Yang paling atas itu nomor 1 The Majestic Reading, itu ada tulisannya AD. AD itu artinya ad. Ad itu artinya iklan. Ya jadi dia adanya di paling atas karena dia ngiklan. Gitu. Dia bayar sama Google gitu. Nah, yang kalau dia nggak ngiklan, mungkin kita nomor 1 itu. Karena kalau kita organik ya, nggak pakai AdSense. Nah, yang di kanan ini juga begitu. Jadi di kanan ini kita nge-search Learn Quran di Google. Kita sih adanya di page 1 kalau di Google. Alhamdulillah ya, udah bertahun-tahun seperti itu. Ini harus dipertahankan terus. Ya, teman-teman yang semua ada di sini, kita satu tim, ini perlu mempertahankan ini terus. Kalau kita jatuh nih, misalkan di Play Store nih, jatuh ke peringkat 10 gitu. User itu udah nggak scroll ke bawah lagi biasanya. Dia mencari sesuatu aplikasi untuk suatu keperluan, dia biasanya mempertimbangkan yang di atas-atas aja tuh, ya kira-kira 7 yang teratas lah. Emang dia mau scroll ke bawah mempertimbangkan puluhan aplikasi? Nggak bakal. User tuh males kayak begitu. Ya jadi tugas kita, kalau mau kita terus dipilih, kalau mau kita terus organik begini, dan kalau mau pendapatan kita terus mengalir, ya kita harus bertahan di page 1 tadi kalau di Google, dan di atas-atas ini di toko aplikasi. Nah, ini tugas kita untuk membuat aplikasi terbaik. Dan untuk membuat kita ini ada di page 1 Google terus. Kalau enggak, waduh, ini bisa berkurang banyak sekali user kita. Ya, kalau nanti kita kalau kalah, nauzubillah min zalik ya. Nah, itu bisa berkurang banyak sekali user kita. Artinya berkurang banyak sekali pendapatan kita. Nah, jangan sampai terjadi PHK di tim kita ini. Nah, maka kita bekerja sama dan bersinergi dan bersungguh-sungguh dan melakukan ikhtiar untuk kita ini bisa melaksanakan ayat Al-Quran. Nah, niatkan seperti itu. Apa ayat Al-Qurannya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita ini harus menang dalam perlombaan dalam kebaikan ini. Ini kan kebaikan. Menyediakan aplikasi yang baik. Menyediakan aplikasi yang berkualitas. Itu kebaikan. Maka berlomba-lombalah kita. Gitu. Jangan sampai kita kalah nih sama orang lain. Gitu. Ya kan? Nah, ya bismillah ya. Nah, itu... Nah, ini salah satu strategi yang kita gunakan juga yang mungkin teman-teman perlu tahu ya. Ini hanya untuk orang internal aja ya. Nah, jadi saya belajar marketing kira-kira 5 tahun yang lalu. Kita itu bisa menemukan barrier di mana kita itu bisa memilah-milah user dan memberikan harga yang berbeda pada segmen-segmen user yang berbeda. Contohnya adalah restoran-restoran di bandara. Coba saya tanya dulu nih sama Wahib nih. Wahib, kira-kira restoran di bandara itu lebih mahal apa lebih murah atau sama aja dengan restoran di tempat lain?
Relatif lebih mahal Bang, setahu saya. Nah, tapi Wahib pernah makan nggak di bandara? Pernah. Terpaksa ya kan? Kalau Terpaksa nggak, karena nggak ada yang lain. iya gitu. Restoran di bandara itu udah tahu bahwa orang-orang yang datang ke bandara itu biasanya penghasilannya itu tingkat ekonominya lebih sejahtera dibandingkan di rata-rata tempat di Indonesia ini. Jadi dia tahu bahwa kalau dia jual mahal di bandara akan dibeli juga kok sama si Wahib. Akan dibeli juga tuh sama orang-orang yang di bandara itu. Orang naik pesawat aja sanggup, masa beli makanan 60.000 nggak sanggup. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi orang nyampe di bandara, kelaparan, ya terpaksa makan kayak Wahib bilang tadi itu, ya kan? Nah, itu juga ilmu marketing yang kita terapkan, ya. Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa kita itu jualan Learn Quran Tajwid versi Pro Plus-nya di masing-masing negara itu beda-beda harganya. Di Indonesia kita jualan 199.000. Tapi kalau di Amerika kita jualan $45. Ya, $45 itu setara dengan sekitar 700.000. Gitu. Karena kita tahu orang Amerika itu $45 itu nggak berat kok bagi mereka. Ya orang sana tingkat penghasilannya, GDP per kapitanya itu berlipat-lipat di atas Indonesia, ya. Nah, jadi $45 itu kira-kira kayak mereka orang Indonesia menganggap 200.000. Sama gitu. Nah, padahal bagi kita orang Indonesia dapat $45, itu kan dapat 700.000 gitu ya kan, lebih banyak gitu ya kan. Nah, itu namanya koefisien PPP, Purchasing Power Parity. Itu ada di dalam ilmu ekonomi. Jadi kita itu dalam menentukan harga, kita tentukan dulu base harganya. Contohnya biasanya adalah harga di Indonesia 200.000. Kita kali dengan koefisien PPP ini, di masing-masing negara kita akan ketemu suatu nilai harga di mana menurut masing-masing negara itu kira-kira sama mahalnya dengan orang Indonesia tuh menilai 200.000 gitu loh. Nah, yang paling tinggi itu kalau nggak salah di Qatar ya. Qatar itu adalah negara dengan GDP per kapita paling besar di dunia. Jadi kalau kita ada pembeli dari Qatar, senangnya bukan main ya, karena kita dapatnya kalau nggak salah 850.000 gitu ya. Nah, tapi di India itu orangnya lebih itu ya, lebih sejahtera di Indonesia lah daripada di India, bahasa halusnya begitu. Jadi kita juga menyesuaikan. Kita jualan cuma 850 rupiah. INR itu Indian Rupee. Itu kalau dikurskan ke Indonesia ya 170.000 lah gitu. Lebih sedikit daripada harga di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan negara masing-masing. Karena orang Indonesia, orang Amerika itu tidak akan terbang ke Indonesia jauh-jauh hanya untuk beli Learn Quran Tajwid seharga 200.000 gitu loh. Nah, itu barrier-nya yang kita temukan ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Ocit ya. Apa nih barrier-barrier lain yang bisa kita temukan. Jadi kita itu bisa menyesuaikan ya. Nah, kan kalau kita dunia marketing itu, Cit, itu segmentasi ya, targeting ya. Jadi kita itu memperlakukan orang itu sesuai dengan kondisi orangnya. Jadi jangan memperlakukan orang tuh pukul rata semua gitu. Karena belum tentu cocok untuk semua orang perlakuan seperti itu. Nah, kita lah yang harus cerdas untuk mengetahui dan memahami. Ini user-user kita nih bagaimana gitu. Nah, jadi kita memperlakukan mereka itu sesuai dengan kondisi mereka. Gitu ya. Gitu. Nah, ini udah bicara masa depan ya. Untuk Learn Quran Tajwid, itu pernah ada yang menjadikan Learn Quran Tajwid ini topik disertasinya. Jadi ada dulu programmernya Learn Quran Tajwid yang ngambil S2 di Hong Kong, University of Hong Kong. Jurusannya Education Technology. Lalu untuk tesis dia, disertasi dia, itu dia izin sama saya, Bang, boleh nggak saya gunakan Learn Quran Tajwid ini jadi topik disertasi saya. Bagus dong, boleh. Nanti sharing-sharing dong. Apa hasil penelitian kamu? Nah, alhamdulillah dia sudah sharing dan hasilnya adalah, jadi kalau di dunia pendidikan, dia ini di fakultas pendidikan ya, bukan di fakultas IT.
Jadi jurusan dia itu adalah Education Technology, Fakultas Pendidikan. Ada teori yang namanya level-level dari suatu pembelajaran. Pembelajaran itu ada 4 level. Jadi yang pertama dia cuman informasi saja. Lalu yang kedua setelah informasi dia juga ada apanya gitu. Nah, level yang tertinggi itu selain kita memberikan informasi, kita juga bisa mengevaluasi sehingga user itu dapat feedback. Dia itu sudah sebaik apa memahami suatu materi pembelajaran dan apa yang perlu dia improve. Kita belum sampai di situ. Kita masih level 3. Dari 4 level itu kita masih level 3. Jadi, bagaimana nih caranya agar kita itu bisa sampai level keempat sebagai sarana evaluasi juga? Nah, ada 2 caranya. Pertama adalah yang kita lakukan dengan Learn with Teacher. Ini yang program manajernya Ahbima ya. Ahbima kayaknya udah sholat Jumat ya, udah keluar kayaknya ya. Jadi user-user kita itu bisa mengontak kita via Ahbima untuk dihubungkan dengan guru-guru ngaji, guru-guru Al-Quran, guru-guru tajwid lebih tepatnya ya, guru-guru tahsin ya. Nah, itu kalau mau pakai guru. Yang kedua itu kita sebenarnya pengen buat AI. Jadi nanti user kita itu sekedar ngupload suara bacaan Qur'annya aja, lalu AI kita yang akan menganalisa suaranya ya di dalam aplikasi itu, dan AI-nya bisa tahu ini bacaan Qur'annya udah benar atau belum. Kalau belum, salahnya di mana? Gitu ya. Nah, nanti AI itu bisa menjadi suatu peluang pengembangan. Ya. Dan bisa menjadi suatu jualan lagi gitu. Jadi kita akan keluar modal untuk membuat itu dan ke depan kita bisa lebih berkembang dengan AI ini. Nah, AI ini bukan hanya untuk di Learn Quran Tajwid saja. Bukan hanya diimplementasi di aplikasi Learn Quran Tajwid saja. Ini termasuk rahasia internal kita ya. Nggak boleh keluar ya, teman-teman semua ya. Ini adalah strategi internal kita. Biar nggak disalip sama orang-orang lain. Jadi kita satu AI ini mau untuk buat 3 aplikasi. Lebih tepatnya untuk 3 peruntukan. Karena nanti yang peruntukan ketiga itu akan diimplementasi di banyak aplikasi. Yang pertama tadi untuk di bagian tesnya Learn Quran Tajwid. Udah jelas. Yang kedua, kita mau buat aplikasi khusus. Seperti Shazam. Di sini tahu nggak Shazam? Ocit tahu nggak Shazam? Mana Ocit? Tahu Bang. Nah, jadi itu aplikasi Shazam itu ketika dibuka dia langsung ada tombol gede 1. Kalau dipencet dia akan menganalisa langsung suara. Gitu. Nah, jadi itu gunanya contoh use case-nya. Orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, dia itu bisa mengaktifkan aplikasi kita itu. Misalkan aplikasinya namanya apa ya? Quranic Shazam. Nah, misalkan gitu ya. Dia download, dia langsung tekan tombol itu, dia udah baca Quran aja. Ketika nanti dia ada yang salah, aplikasinya langsung ingetin, tadi gunahnya kurang deh. Gitu. Atau, tadi hukum nun mati dan tanwinnya tuh, ikhfanya nggak salah tuh. Nah, gitu. Jadi ini bisa digunakan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Sebelum baca Quran, aktifin aja aplikasinya. Gitu ya. Jadi langsung dapat feedback. Kalau sekarang orang di dunia ini membaca Al-Quran kan masing-masing. Ya nggak tahu tuh dia bacaannya salah apa benar. Kalau kurang sempurnanya di mana? Ya nggak tahu. Karena nggak ada teknologinya. Ya udah, kita aja yang buat teknologinya. Gitu loh ya. Nah, itu peruntukan kedua. Nanti kita akan buat suatu aplikasi khusus ya. Quranic Shazam, gampangnya gitu. Pembaca Al-Quran tuh di dunia tuh banyak loh. Muslim yang membaca Al-Quran setiap hari di dunia ini banyak. Nggak percaya, survei aja deh ke keluarga antum ya. Mungkin orang tua antum sendiri baca Qurannya tiap hari kali. Yang jelas sih Ustadz Fajri, ya, Angga, Lutfi, kayak gitu-gitu, saya yakin baca Qurannya tiap hari.
Nah, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, nanti kita mau kerjasama dengan para developer mushaf Quran. Aplikasi Al-Quran, mushaf Al-Quran itu termasuk aplikasi yang besar-besar. Gede banget penggunanya. Antum di sini pakai aplikasi mushaf Quran apa? Quran Android, atau Quran Base, atau aplikasi Al-Quran yang lain. Nah, itu nanti mau kita kontak. Bro, kami sekarang punya teknologi AI yang mengetahui bacaan Al-Quran seseorang benar atau salah. Kalau salah nanti dikasih feedback salahnya di mana. Bisa jadi pembelajaran. Mau nggak kerjasama dengan kami implementasi teknologi AI kami ini di aplikasi mushaf Anda? Aplikasi mushaf Anda berapa juta orang daily active usernya? Oh, gitu ya kan. Itu nanti kita kontak tuh para developer aplikasi mushaf Quran di seluruh dunia yang besar-besar lah kita prioritaskan gitu ya. Nah, nanti itu akan menjadi servis tambahan di aplikasi dia. Nah, jadi dia nanti para pengguna aplikasi mushaf Al-Quran yang sering antum pakai itu jadi ada tambahan. Mau mengaktifkan AI guru ngaji atau enggak? Kalau enggak ya seperti biasa. Kalau mau nanti ya udah baca aja seperti biasanya antum itu membaca aplikasi mushaf Quran antum di handphone antum. Tapi ketika antum salah membacanya, nanti aplikasi itu akan mengingatkan. Tadi gunanya kurang deh. Nah, contohnya gitu. Tadi panjang pendeknya kurang panjang tuh. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kita bisa ngulang lagi bacaan kita dan kita jadi tahu, oh ternyata ini bacaannya begini yang benernya gitu. Kan sangat bermanfaat kan bagi para pembaca Quran yang pakai aplikasi-aplikasi itu, ya kan? Nah, jadi nanti kita bisa mungkin revenue sharing lah sama developer sononya. Saya yakin mereka juga senang gitu. Mereka pertama aplikasinya juga bertambah nilainya ya, bertambah manfaatnya. Yang kedua mereka kan jadi dapat pendapatan tambahan. Toh usernya juga nggak dipaksa juga untuk memakai itu ya kan. Yang mau subscribe silahkan, yang nggak juga nggak apa-apa. Nah, itulah yang mau kita buat ya AI ini ya. Ini masih dalam perencanaan kita nih. Belum sempat untuk kita terjun ke sini. Ya mudah-mudahan dengan ada penambahan tenaga ini ya, ada Ocit sekarang, ada Galih, Wahib, Azhar itu jadi bisa ya untuk kita laksanakan ya. Nah, kalau untuk Ocit ya khususnya pengembangan bisnis development itu coba ditarget deh guru ngaji. Jadi mereka itu, para guru ngaji itu bisa menggunakan Quran Tajwid untuk kelas ngaji mereka. Alih-alih menggunakan Iqra gitu kan. Ini pernah kejadian ya di Quran ya. Jadi pernah ada yang email ke contact@learnquran.co, seorang guru ngaji di Singapura. Dia bilang begini, saya mau beli versi pro-nya Quran Tajwid untuk di kelas ngaji saya. Dia kayaknya guru TPA gitu. Tapi kasih diskon dong, saya beli sekian puluh gitu, ya kan. Nah, jadi dia beli sekian puluh versi Pro, itu kita kasih potongan harga. Jadinya bayangan saya itu dia untuk murid-murid dia gitu ya. Nah, itu kan strategis ya kan. Satu orang bisa langsung banyak penggunanya gitu. Nah, itu namanya strategis ya. Daripada kita nyasarnya ngobrolnya sama orang random gitu kan di tengah jalan gitu ya kan. Nah, lebih bagus, yang paling bagus ya disasar target marketing kita ya guru ngaji. Lalu nanti saya pengen bawa Ocit untuk jalan ke berbagai macam orang ya yang sudah pengalaman tentang bisnis aplikasi untuk kita silaturahim dan menggali masukan lah ya. Dan Ocit juga secara pribadi juga silahkan melakukannya. Ya. Nah, karena kalau nunggu saya kapan sempatnya juga nggak tahu. Nah, ini beberapa ide topik-topik marketing ya, topik-topik untuk syiar lah kalau bahasa Arabnya. Tadi ya, silahkan digunakan lagi. Kesalahan-kesalahan fatal dan yang umum terjadi dalam membaca Al-Fatihah. Itu kontennya bagus sekali untuk kita dakwahkan ya. Udah terbukti viral sih itu. Lalu banyak yang belum tahu juga bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain.
kirain orang itu masih banyak ngirain itu sunnah aja gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, padahal kan fardu ain hukumnya. Dalil-dalilnya tadi udah kita bahas. Lalu, apakah Anda yakin tajwid Anda sudah benar? Ini karena orang Indonesia nih, muslim-muslimnya, kebanyakan itu berasumsi mereka bacaan Qur'annya udah oke-oke aja gitu ya. Padahal datanya sih tidak menunjukkan seperti itu. Cobain aja lihat di keluarga sendiri aja deh coba. Kok kayaknya concern untuk memperbaiki tajwid itu nggak pernah dibicarakan gitu ya. Itu kan artinya ada pola pikir terpendam di benak masing-masing mengira bahwa bacaan Quran mereka tuh udah baik-baik saja. Ya padahal kalau mau tahu apakah sudah baik-baik saja atau enggak ya dites saja. Kayak saya kan dulu itu kan kepedean saya gitu. Oh, saya udah rajin baca Quran kok. Ya mau dites nih bacaan Quran saya. Ya udah saya baca nih. Kan lancar kan? Apaan lancar? Begitu keluar skornya 20% gitu. Kaget sendiri saya kan. Nah, itu namanya orang yang terlalu pede, mengira dia baik-baik saja padahal tidak, ya. Nah, itu perlu disadarkan orang-orang seperti itu adalah tugas kita untuk menyadarkan mereka. Orang yang sudah ngerti bertugas untuk menyadarkan orang yang belum mengerti, agar orang yang belum mengerti itu tidak terjebak dalam kesesatan. Itu ada hadisnya. Nabi SAW itu mengandaikan dalam hadisnya itu seperti orang yang naik kapal. Jadi ada orang yang naik kapalnya di dek atas, ada orang yang naik kapalnya di dek bawah. Nah, orang yang di dek bawah, kata Nabi SAW dalam hadisnya itu, kalau perlu air minum, dia harus ke dek atas. Nah, jadi repot gitu ya. Kalau orang dek atas sih nggak perlu, karena mereka udah di dek atas, jadi bisa langsung minum. Lalu, orang yang di dek bawah itu, kata Nabi, suatu saat berkata, ngapain kita repot-repot ke dek atas? Kalau kita mau minum, ini kita lobangin aja bawah kapal ini. Nanti kita dapat air kalau kita ngelobangin bawah kapal. Nggak ngerti tuh orang yang di bawah kapal. Lalu kata Nabi, orang yang di dek atas, kalau tidak mencegah kelakuan orang yang di dek bawah ini, maka kapalnya tenggelam semua, kata Nabi. Tapi kalau orang yang di dek atas, mencegah orang yang di dek bawah ini dari melubangi bawah kapal, maka selamat semuanya. Nah, mari kita ini menjadi orang-orang penyelamat. Jangan dibiarkan kesesatan itu ada di masyarakat. Nanti kita kena semua loh. Emang antum kira sekarang ini kita darurat polusi di Jakarta ini kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak sadar bahwa bakar sampah, lalu pembangkit listrik tenaga batu bara, itu mempolusi udara kita semua. Orang-orang yang sadar kurang mengingatkan mereka. Ya jadilah kita semuanya kena polusi ini. Bukan hanya orang-orang yang bakar-bakar sampah itu aja kena polusi. Kita-kita yang sadar bahwa bakar sampah itu membuat polusi di udara, ya kena juga polusinya. Nah itulah kapal tenggelam tadi kalau kata Nabi SAW kan. Nauzubillah min dzalik, jangan kejadian. Gitu ya. Nah, lalu fitur-fiturnya Al-Quran Tajwid tadi, kelebihan-kelebihannya juga bisa jadi topik marketing, topik syiar, ya. Nah, tadi tentang kita bisa belajar Al-Quran dimanapun dan kapanpun, khususnya untuk orang sibuk, ya. Silahkan jadi topik marketing. Dan di Al-Quran Tajwid itu karena tadi ya, metodenya itu levelingnya pakai topik, jadinya kita bisa mengimprove tajwid kita dimanapun level bacaan Quran kita. Baik kita belum bisa sama sekali ya, kayak anak-anak ya, bisa belajar dari huruf hijaiyah, fathah kasroh dhamma, ataupun yang sudah dewasa tapi belum memahami topik-topik tertentu. Coba antum refleksi deh ke diri masing-masing. Nanti antum melihat di Al-Quran Tajwid. Lihat topik-topik pelajarannya. Ada nggak yang antum belum ngerti? Kalau ada, silahkan dipelajari. Udah ngerti belum? Huruf ro itu di Al-Quran bacaannya bisa tebal, bisa tipis. Coba tanya sama diri masing-masing. Udah ngerti belum? Jadi jangan sampai huruf ro itu dibacanya bablas semua. Ada soalnya yang harus dibacanya tipis, ada yang harus dibaca tebal. Ada hukum tajwidnya. Kalau belum ngerti silahkan pelajarin di aplikasi Al-Quran Tajwid. Lalu tentang ayat-ayat gorib. Apa aja tuh? Belasan ayat yang bacaannya spesial di dalam Al-Quran.
Nun wikoyah itu apa? Ismam itu apa? Kalau antum belum mengerti, antum harus belajar. Karena nanti kalau nggak ngerti, antum baca Quran, ada nun wikoyah, antum gimana bacanya? Salah lagi jangan-jangan. Ada ismam, ismamnya nggak dibaca lagi jangan-jangan. Kan jadi salah bacaan Quran, kan? Nah, jadi di situ ya. Itu ini terakhir, mari kita bersyukur dengan sangat. Kita nih, yang Allah berikan kesempatan membuat karya aplikasi Al-Quran untuk jutaan warga dunia. Kalau menurut saya, kita ini orang-orang terpilih. Ini menurut saya peluang amal jariah yang sangat besar ya yang diberikan ke kita, bukan orang lain. Ya kan? Nah, ini menurut saya suatu hal yang perlu sangat kita syukuri ya. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Iya, Azhar. Ini aja mau nanya soal kita Tajwid sih. Kan Ajar kan dapat voucher ya kita Tajwid dari yang bareng sama baju itu. Pas Ya, Ajar lihat vouchernya kok kosong ya, gak ada tulisannya ya, gak ada kodenya. betul. Iya. Coba Azhar lihat di surat kerjanya Azhar, di situ tertulisnya begini. 100 kode voucher LK Tajwid Pro Plus itu diberikan setelah Azhar bekerja selama 100 jam, betul? Iya benar. Jadi ditunggu saja ya. Nanti Oke, akan siap. di-email ke Azhar pada waktunya, insya Allah. Oh. Nah, nanti yang dikirim ke Azhar itu baru berupa kartunya saja. Nanti Azhar Oh tulis iya, di iya. situ kodenya, itu bisa jadikan hadiah oleh Azhar. Hadiah. Azhar mau ngehadiahin keponakan atau keluarga atau teman-teman, jadi bisa, ya kan? Iya, mau gitu tadinya. Iya. Eh, eh. Oke, makasih. Perkiraan saya kalau Azhar sih di awal November ya dapatnya perkiraan saya. Oke. Kalau nggak di awal November, mungkin di awal Desember bersama teman-teman yang lain mungkin. Oke. Tergantung nanti di bulan Oktober ini Azhar rekap jam kerjanya udah lebih dari 100 atau belum gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Iya, Ahgali, tafadhol. Ya, bismillah. Ini Bang mau nanya, yang kalau nggak salah waktu dulu pernah bilang ya kalau ada apa sih yang nggak tahu bilangnya kalau nggak salah dulu placement test gitu untuk kita untuk ya intinya ini mau nanya apakah di Learn Quran ada fasilitas untuk itu juga nggak untuk kalau belajarnya kan mungkin di aplikasi tapi tadi kan untuk evaluasi kan belum ada di situ dapat feedbacknya. Nah itu apakah ada kita bisa karena kan ya ya kita yang bikin aplikasi ya masa kita bacaannya lebih jelek gitu kan daripada user kita gitu. Harusnya kan lebih bagus dan ya itu mendapat keberkahan juga untuk aplikasinya. Nah itu apakah ada dan ya gimana untuk dapatnya itu Iya, satu? pertanyaan bagus. Jadi untuk personil Learn Quran khusus nanti insya Allah gurunya guru yang menurut saya terbaik ya adalah Ustadz Fajri langsung ya. Saya tidak pernah ketemu guru Al-Quran yang lebih baik daripada Ustadz Fajri, belum pernah. Mungkin Syekh Dr. Yasir Qodi lah yang Syekh internasional sana. Nah, jadi itu tuh sifatnya kita yang harus proaktif. Ustadz Fajri di surat kerjanya sudah ada salah satu amanahnya untuk sebagai guru Islam untuk personil Quran. Kalau kita mau konsultasi, kalau kita mau tahsin ya berdua privat sama Ustadz Fajri itu sudah merupakan amanah Ustadz Fajri. Sebagaimana juga di surat kerja antum masing-masing ada amanah-amanah antum. Tapi harus dari kita yang proaktif ngontak Ustadz Fajrinya. Ustadz, saya mau dong privat nih sama Ustadz gitu. Ya, jadi nggak ada kalau mau berharap dari Learn Quran dipaksakan, nggak ada. Ya, tidak ada. Harus kesadaran masing-masing. Yang namanya kita belajar itu harus muridnya yang datang sama gurunya. Insya Allah lebih berkah. Insya Allah akan lebih bagus nanti antum belajarnya. Daripada gurunya yang datang ke muridnya
lebih bagus muridnya yang datang ke gurunya. Kalau antum datang ke Ustadz Fajri sudah wajib melayani antum gitu. Tapi kalau antum nggak datang, nggak punya kemauan, ya mungkin kita yang di sini nggak pantas untuk mendapatkan pelajaran Al-Quran dari Ustadz Fajri kalau kemauan kita kurang. Kalau saya alhamdulillah jadwal saya setiap Ahad malam. Nah, saya dan Ustadz Bambang bersama tuh kami belajar sama Ustadz Fajri ya. Kalau antum silahkan dikontak Ustadz Fajrinya bisanya kapan. Dan teman-teman yang udah lama di Al-Quran kayak Hijrah ya Andi itu juga udah privat sama Ustadz Fajri dengan jadwal mereka masing-masing gitu. Siap. So mungkin ini sih Bang, mungkin yang pernah kepikiran tentang yang LQ Tajwid ini ke depannya. Ada yang dulu sih Ane pernah kan ini ngurus masjid dan itu kalau sering berkontak juga sama ini kayak pesantren-pesantren gitu atau lembaga pengajaran Quran. Nah, itu Ane rasa bisa jadi model yang menarik sih karena menurut Ane ada banyak banget ini lembaga mengajar Quran gitu di Indonesia dan Ane rasa mereka masih banyak yang manual dan belum ada yang pakai IT lah. Jadi menurut Ane itu bisa banget bentuknya B2B mungkin ke entah itu pesantren untuk yaitu mungkin kurikulumnya kita bisa kenalkan baik kurikulumnya LQ Tajwid dikenalkan dan ya itu kan harusnya udah verified jadi mungkin banyak yang mau juga terus ya tinggal mungkin dilatih gitu ada guru-gurunya di sana ya menurut Ane itu bisa juga. Ide yang bagus sekali. Ocit langsung tangkap Ocit. Tafadhol ya. Masya Allah. Baik, Bang, nanti mungkin kita bisa bicarain lagi nanti ya. ke depannya. Ya, bagus. Antum tangkap aja dulu idenya ya, lalu dipertimbangkan dengan berbagai macam agenda yang mau antum lakukan juga ya. Nah, kapan-kapannya mengatur prioritasnya ya. Lalu ini ada pertanyaan di chat ya dari Ocit ya. Kita boleh dapat akses slide-nya nggak? Boleh sekali. Nanti insya Allah saya kirim ke antum semua, insya Allah ya. Ada lagi? Oke, sama satu lagi Bang. Yang ada yang di kita itu sebenarnya Ane sempat yang riset itu mungkin pernah lihat ya di Ta'aruf Ane yang tentang pakai AI untuk mengenali bacaan Quran. Iya. Mungkin ya itu bisa dikembangkan ya mungkin untuk bisa diimplementasi di. Wah, antum udah bisa nih? Mau ngerjain? Kemarin sih udah ini cuma masih banyak yang perlu diperbaiki sih kayak kemarin tuh Angga kan sempat nyoba yang kayak misalnya di Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir-Rahim itu kedeteknya itu Ar-Rahmannya kan kalau biasanya itu pakai mad badal gitu kan pakai alif di atas. Nah, kalau kedeteknya itu pakai alif biasa kayak matobi'i biasa gitu. Nah, itu kan kalau algoritma ngebandinginnya kan pakai teks Quran aslinya itu kan berbeda. Nah, itu dianggap salah padahal harusnya kan sama aja. Ya kayak gitu-gitu aja sih yang mungkin perlu banyak diriset juga karena baru nyobain itu pakai model yang dari ini Facebook tuh yang Whisper dari Facebook di OpenAI yang versi modelnya langsung jadi itu kalau Anda lihat di Hugging Face sih gratis bisa dipakai tapi masih ini sih mungkin processingnya masih cukup lama karena ya pakai ini gratisan juga. Ya itu tapi bisa dikembangin mungkin ya kalau bisa di ini kan ada effortnya gitu ke situ. Yes. Ya, saya sangat bersyukur kalau ada yang mau ngerjain di sini ya. Tentu saja akan kita kasih waktu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut deh ya, karena ini sudah asar loh di Depok, di Jakarta juga seharusnya. Data training Ocit banyak ya dari Quran Tajwid user kita udah ribuan tiap hari itu kan mereka data insya Allah ya. Nah bisa dari situ digalinya. Sip, kalau gitu kita tutup dulu aja. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan itu bisa via grup WhatsApp ya. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat ya. Bismillah ya kita semua ya. Semangat. Dan sampai ketemu besok insya Allah.
Mari Insyaallah. kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum.